Masih bersama saya di channel Bisa Gembang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman semua, terima kasih telah mengikuti video channel saya. Mudah-mudahan di video saya sebelumnya menginspirasi dan bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Kita tetap sama-sama belajar. Di belakang saya ada bahan full ya untuk sesuatu. Ini nanti program ekspos akar. Nah, yang di video saya sebelumnya sudah saya berbagi untuk teknik-teknik seperti di belakang ini, cara tanamnya bagaimana, terus membuat dinding ground cara cepat bagaimana dengan skala banyak. Nanti ada di akhir video saya lampirkan linknya untuk teman-teman bisa simak. Di kali ini saya mau sedikit lain daripada yang lain ya. Saya mau memilih beberapa bahan. Saya mau bikin dua kombinasi antara bahan bonsai waru ekspos akar kombinasi pelintir ekstrim. Tapi untuk pemilihan bahan ini cuman ada beberapa ya mungkin di kebun ini. Saya mau cari nanti mau saya lakukan tahap awal untuk melakukan teknik nanti kedepannya saya pelintir ekstrim dengan kombinasi akar yang terekspos, akar nanti juga diliukkan, ditekuk. Nanti seperti apa tahap awal ini, mudah-mudahan bermanfaat dan saya akan terus mengupdate dengan cara yang saya mau lakukan ini nanti seperti apa. Oke, kita langsung cari bahannya ya, yang seperti apa. Nanti saya mau bikin pelintir untuk batang yang ekstrim. Oke, saya mau mencoba mencari. Kemarin sore saya lihat cuma ada satu bahan ya. Kita langsung menuju ke bahannya. Ini dia untuk bercabang dua seperti ini ya. Batang tunggal naik punya cabang dua seperti ini. Ini tadi sudah saya kurangi untuk daun-daun yang berlubang dan kuning, biar nanti tidak mengganggu asupan nutrisi naik turunnya. Ini waru dari semai biji, dari biji India ya, tentunya mutasi. Kalau kelebihan untuk jenis ini yang dari biji, ruasnya rapat sekali ya, kita lihat ya. Nyampe di bawah pun dia ruasnya rapat. Kita lihat titik tumbuh tunasnya. Oke, langsung saja Mas, saya mau melakukan tahap awal ini seperti apa, langkah-langkahnya. Langsung saja saya mau mempraktekkan untuk teman-teman. Saya mau mencoba seperti ini untuk bahannya. Oke, dari pertama yang kita perlu perhatikan ya, kita lakukan. Ingat, karena ini sangat ekstrim sekali. Langkah awal akan saya lakukan pengikatannya di bawah daripada as batang. Tidak usah terlalu kencang banget untuk pengikatan. Mepet ke bawah tidak apa, mepet full ke bawah. Oke, selesai ya. Kali ini saya lakukan pengikatan. Saya talinya tali mati seperti ini. Untuk langkah kedua kita lakukan untuk seperti pertama tadi ya, pemilihan cabang. Satu batang mempunyai cabang dua yang sama. Oke, untuk langkah berikutnya kita lihat ya. Hati-hati untuk pembagian, kita paskan as tengah dua ya. As di antara cabang ini sama ini bersama batang utama, kita ambil as tengah. Saya sederhana pakainya karter ya. Kalau enggak, teman-teman bisa pakai peso biasa itu. Saya coba mau untuk pakai bantuan. Ya, oke teman-teman.
Nah, ingat ya, seperti ini untuk langkah kedua ya. Untuk langkah berikutnya perlu diperhatikan untuk teman-teman ya. Seperti ini kalau terkena air tentunya akan mengakibatkan jamur ya. Dan akan nanti untuk penutupan kambium ini akan terhambat karena ada jamur. Oke, untuk pemberian salep kambium saya sederhana. Saya campur pakai air biar encer seperti biasa ya di video saya sebelumnya. Untuk teknik-tekniknya saya campur air biar encer. Pertama irit, kedua kenapa saya kasih encer biar bisa masuk meresap ke dalam pori-pori bekas pecahan ini. Nanti untuk tahap kedua biar kering baru kita kasih yang agak kental sedikit ya. Biasa kalau salep kambium kalau baru pasti kental sekali. Seluruh ya nyampe luka yang bekas kita pecah, kita belah. Oke teman-teman, setelah ini selesai ya, saya kasih salep kambium. Sudah kering, saya kasih 2 kali lapisan tadi. Yang pertama encer, sudah kering saya kasih yang agak kental. Kita kasih pemancang ya. Untuk teman-teman kalau aman sebenarnya di luar dinding ini ya. Nah, saya makainya seadanya soalnya pakai bambu. Kalau ini bambunya bisa tinggi sampai 2 meter setengah kalau dari bawah nyampe ke atas. Nah, kita kasih ini kenapa? Karena tentunya ini kalau posisi rebah, jalur nutrisi naik turunnya akan susah ya untuk naik turun. Saya kasih untuk pengikat ya. Usahakan untuk pohon paling ujung, paling pucuk kita tarik ke atas ya. Nah, seperti ini. Oke teman-teman, seperti ini ya. Kita lihat, coba dari dekat. Oke, paling ujung daun usahakan naik ke atas kanan kiri, karena kalau turun tentunya untuk nutrisi naik turunnya kalau rebah akan sangat sulit ya untuk nanti biar cepat membangun pecahan belan batang nyampe as bawah ini, biar cepat kambiumnya jalan. Kapan kita melakukan ini nanti pemelintiran, nanti saya akan selalu update ya untuk teman-teman ya. Untuk bahan ini nanti biar jalan dulu sekitar 30 atau 20% sudah berani kita lakukan, karena waru kambium tebal dan sangat cepat untuk penutupan pemilihan kambium. Oke, untuk langkah terakhir jangan lupa teman-teman, karena ini pohon habis kita paksakan ya, kita paksakan untuk nanti biar menjadi seperti yang kita inginkan. Saya mencoba dan langsung berbagi untuk teman-teman. Kita lakukan penyiraman ya, yang full atas bawah. Sebenarnya pemancang untuk di atas mengganggu akar ya, tapi ini nanti paling 2 ataupun 1 bulan kalau kambium sudah jalan saya lepas untuk pemancang, saya lakukan pelintir. Oke, untuk langkah terakhir saya pakai NPK Mutiara, saya larutkan di air karena NPK cepat banget ya larut di air. Kenapa saya kasih pupuk yang bagus ini untuk mendongkrak perkembangan biar cepat. Kalau NPK bagi saya cukup ya untuk bahan bonsai waru untuk mengangkat pertumbuhan. Yang paling banyak usahakan yang di bawah ya. Karena apa? Ini akar sudah tembus ke dinding ground nomor 2. Untuk pemberian yang paling bawah yang banyak. Nah, ini habis kita paksakan, kita rusak ya batang. Jadi perlu nutrisi yang bagus, sama seperti biasanya kalau orang lagi sakit ya ibarat. Jadi tentunya perlu obat, perlu nutrisi kandungan dalam tubuh yang maksimal. Makanya ini sama perlakuannya, sama-sama ini makhluk hidup ya, makhluk hidup. Jadi kita paksakan untuk kita rusak, tetap kita kasih nutrisi yang maksimal. Kalau bisa teman-teman ada pupuk yang lain lebih memaksimalkan cepat pertumbuhan, akan lebih bagus.
Oke, ini tadi ya teman-teman dari kami di channel Bonsai Gembong. Bahan ini akan saya selalu update untuk teman-teman nanti perkembangannya, cara pelintirnya bagaimana. Saya ini juga belajar, dapat ilmu dari teman, saya terapkan langsung berbagi. Nanti endingnya seperti apa, saya baru mencoba pertama kali ini. Mudah-mudahan ini nanti berhasil sesuai apa yang kita inginkan. Kita nanti untuk teman-teman bisa sharing-sharing ya. Saya terima kasih sekali untuk teman-teman yang selalu komen-komen di bawah deskripsi. Banyak sekali kita saling belajar, saling kasih masukan. Dari kami di channel Bonsai Gembong Kiraan cukup sekian dulu. Nantikan terus untuk update bahan ini tahap berikutnya. Salam satu hobi, salam budidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.